Salam. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada kita semua, umat Tuhan yang sungguh sangat diperhatikan dan dikasihi oleh Tuhan. Kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kita, dan kita selalu beribadah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dengan tema rintihan hati dengan doa akan dijawab Tuhan. Namun sebelumnya kita mendengar lebih dahulu pujian Yesus, padamu ku berseru. Dalam hidupku, ku percaya
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur atas anugerah kasih Tuhan, atas pemeliharaanmu, atas segala berkat-berkat rezeki, atas kekuatan kesehatan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, bahkan atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. Kembali lagi kami beribadah kepada Tuhan di minggu yang kudus ini, dan kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan, membekali kami, dan juga supaya kami ya Tuhan semakin sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh hidup kami, biarlah Tuhan memberkati kami semua. Taruhlah firman-Mu di hati kami, agar terus bertumbuh dan berbuah-buah untuk memuliakan nama-Mu dan membesarkan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8 yang berkata demikian. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah dasar daripada firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dalam firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan selalu hidup dalam doa sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk memulihkan kerajaannya. Dan yang kedua, agar setiap umat Tuhan yang menanggung banyak masalah selalu datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Serta yang ketiga adalah agar umat Tuhan jangan sampai berhenti memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa untuk semua hal yang dia minta kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tiap bahasa ada kata tertentu yang mempunyai arti yang dalam. Dalam bahasa Korea ada kata han, adalah suatu yang sangat bermakna dalam kehidupan
Han ini artinya rintihan hati atas penderitaan. Han juga berarti isak tangis. Han juga bisa berarti bisikan hati yang merindukan pertolongan. Pada abad ke-18, rakyat Korea menderita sekali akibat pemerasan kaum bangsawan, dan hampir separuh dari penduduk Korea ini berstatus budak. Lama rakyat Korea merasa bahwa tidak ada yang mendengar rintihan hati mereka. Kerinduan ini kemudian dijawab oleh Allah. Allah mengirimkan para misionaris ke Korea ini. Para misionaris itu memberitakan bahwa Allah mau mendengar atau Allah mau mendengar rintihan hati mereka yang tertindas. Inilah awal daripada Injil yang tumbuh sangat subur di Korea, khususnya Korea Selatan. Dan orang-orang yang hidup di dalam Injil, mereka pun terus memberitakan Injil sampai pada akhirnya banyak orang Korea Selatan maksudnya, mereka yakin bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan Tuhan. Allah yang mereka kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mendengar rintihan hati mereka atau Han tersebut. Tema kita sekarang dengan firman Tuhan ini adalah rintihan hati dengan doa akan dijawab Tuhan. Sesuai dengan Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8 yang kita baca tadi. Di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus membuat suatu contoh bagaimana sesungguhnya sikap kita dalam menantikan Yesus. Menantikan Yesus di sini bisa berarti dua hal. Yang pertama, menantikan Yesus datang untuk memulihkan kerajaannya, atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya, atau akhir zaman. Kedua, menantikan pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjawab rintihan hati atas segala tekanan hidup atau pergumulan hidup yang sangat berat. Dalam menantikan kedua hal di atas, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus menjelaskan hal berdoa dengan tidak jemu-jemu melalui perumpamaan antara seorang janda dan seorang hakim yang lalim atau hakim yang tidak benar. Inti perumpamaan ini adalah bahwa seorang janda punya masalah di pengadilan. Kemudian dia meminta pertolongan kepada seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati orang lain. Si janda mendatangi hakim ini agar membela haknya terhadap lawannya. Tetapi hakim ini tidak mau atau menolak. Janda ini tidak tinggal diam. Dia terus-menerus mendatangi si hakim yang kemudian si hakim pun merasa terganggu dan takut. Maka akhirnya hakim tersebut menolong janda ini. Pertolongan si hakim bukan karena dia memiliki belas kasihan dan memiliki hati yang takut akan Allah, tetapi karena takut diganggu terus-menerus oleh janda tersebut. Kemudian Tuhan Yesus menerangkan dalam perumpamaan ini bahwa Allah tidak demikian. Allah akan cepat menolong jika ada umatnya yang berseru-seru meminta pertolongan kepadanya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang dapat kita ambil sebagai bahan perenungan dan menjadi bekal untuk kehidupan kita, terutama dalam sikap kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, serta bila ada persoalan yang berat datang kepada kita. Yang pertama adalah kita harus selalu bertekun dalam doa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Hidup kita harus selalu dalam doa setiap waktu, setiap hari, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Lukas 18 ayat 20 sampai 37. Adalah penutup dari penjelasan Yesus tentang pertanyaan orang Farisi. Di dalam Lukas 17 ayat 20 tentang kapan kerajaan Allah akan datang. Saya bacakan kembali Lukas 17 ayat 20. Judul dalam perikop ini kedatangan kerajaan Allah. Ayat 20 pasal 17 atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Hal kedatangan kerajaan Allah adalah hal masa depan kita. Ketika Yesus datang, akankah kita ikut di dalam rombongan yang dijemput oleh Tuhan Yesus? Orang-orang yang dijemput oleh Tuhan Yesus ketika Yesus datang yang kedua kalinya adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan-jangan ada yang tidak ikut. Dan juga ada yang ikut. Hal ini ditentukan apakah kita selama dalam penantian Yesus datang kembali, kita tetap hidup di dalam doa, di dalam iman yang baik kepada Yesus, seperti yang kita baca di dalam Lukas 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-36 yang dikatakan demikian. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan atau di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu,
Pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Inilah dasar daripada bacaan kita di Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ini. Agar kita ikut dalam rombongan yang dijemput Tuhan pada hari kedatangannya kedua kali, kita harus selalu hidup di dalam doa, di dalam iman. Itulah arti pertama dalam maksud Tuhan Yesus, agar kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, kita harus selalu bertekun dalam doa untuk menantikan pertolongan Tuhan atas masalah kita. Maksud dengan tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, apabila ada masalah berat yang kita hadapi, bukanlah untuk mendesak-desak Tuhan seperti janda dengan hakim lalim tadi. Tuhan Yesus hendak menyampaikan bahwa Allah bertindak menjawab doa bukan karena merasa didesak-desak sehingga terganggu seperti hakim lalim tadi. Allah tidak demikian. Allah akan sangat menghargai umatnya yang selalu tekun berdoa atas segala permintaan dan harapan kepada Yesus, seperti yang tertulis di dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus
kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan menghargai umatnya yang selalu setia dalam doa kepadanya. Tuhan akan segera menolongnya dan Tuhan akan segera menjawab doanya. Jadi apabila ada rintihan hatimu kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawabnya. Seperti yang kita baca tadi di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dan yang ketiga yang menjadi bahan perenungan kita dari firman Tuhan ini adalah jangan sampai putus asa bila menantikan pertolongan Tuhan. Janda yang digambarkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah seorang yang tidak mau menyerah dan tidak mau putus asa. Dia sangat gigih dalam usaha menyandarkan pengharapannya kepada orang yang dia anggap pasti bisa atau pasti mau untuk menolongnya. Dan si hakim yang lalim ini, yang tidak takut akan Allah serta tidak peduli kepada orang lain, namun karena kegigihan dan ketekunan ibu janda ini, maka sang hakim merasa terganggu dan akhirnya mau menolong perkara janda tersebut. Itu yang kita baca dari Lukas 18 ayat yang kedua. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Jadi Tuhan Yesus juga hendak mengajarkan agar umatnya jangan sampai putus asa apabila persoalannya belum teratasi atau masalahnya yang berat belum ada jalan keluarnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar selalu gigih di dalam usaha menyandarkan pengharapan kita kepada Allah atas segala permohonan untuk memberi jalan keluar atau untuk menjawab doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus dengan terus-menerus hidup di dalam doa sebagai komunikasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian yang dituliskan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi dikatakan bila Yesus datang nanti untuk yang kedua kalinya, apakah ada iman di bumi? Artinya apakah ada iman kita kepadanya? Maka oleh karena itu jangan terlena untuk hanya mencari segala keperluan hidup duniawi ini saja. Tetapi jagalah hubungan kita dengan Allah, hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam keyakinan dan kepercayaan kita di dalam Yesus.
Jangan sampai ditinggal dalam rombongan Yesus seperti yang dijelaskan tadi yang kita baca dari Lukas 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-36. Ada seorang yang dibawa dan seorang yang ditinggalkan. Demikian juga di dalam rumah. Dikatakan di dalam satu tempat tidur. Ada satu orang dibawa, satu orang tidak dibawa atau ditinggalkan. Maka peliharalah iman yang baik di dalam Yesus. Hidup selalu dalam doa. Hidup selalu dalam ibadah. Hidup selalu di dalam melayani Tuhan. Dan hidup selalu di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Dalam arti kita harus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat dunia atau manusia, penebus dosa dan pemberi hidup yang kekal. Ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Lagu itu misalnya kalau dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, maka pakailah hidupmu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Manfaatkan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk membesarkan kerajaannya juga, memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah pencipta semesta ini. Oleh karena itu jangan hanya hidup untuk dunia ini saja. Seperti yang kita baca di dalam Matius 16 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian dikatakan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, keadaan dunia ini sekarang sedang mencekam, tegang, dan semua umat manusia harus berhati-hati dalam menghadapi virus atau COVID-19 ini yang memasuki seluruh kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, jika terkena virus ini, taruhannya adalah nyawa. Dan apa yang dipunyai yaitu yang dicari dengan susah payah, seperti harta, rumah, tanah, mobil dan deposito atau tabungan, serta orang-orang yang dikasihinya akan ditinggalkan semua. Itulah suatu kengerian yang sangat luar biasa. Itu sebabnya saya mengatakan tadi bahwa dunia ini sedang mencekam, sedang tegang dalam menghadapi virus yang sangat ganas ini. Lalu kemudian jika orang dipanggil oleh Tuhan, dia hanya berhadapan dengan Tuhan Allah. Semua yang dia miliki, semuanya akan ditinggalkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, selama hidup, hiduplah dengan doa dalam iman yang baik. Hidup dalam ibadah serta melayani Tuhan dan sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita mohon dalam doa agar Tuhan Yesus menjaga kita senantiasa dan menghindarkan kita dari virus yang ganas ini atau COVID-19 ini. Kita mohon senantiasa dalam doa agar kita selalu dikaruniai oleh Tuhan kesehatan yang baik, imunitas yang baik,
Dan jika ada orang yang kita kasihi masih dalam kondisi sakit dan belum sembuh, jangan berputus asa. Jangan putus asa berdoa. Kita harus terus doakan dengan segala kemampuan kita, segala kegigihan kita. Kita mendekati Tuhan terus, memohon kesembuhan dari saudara kita yang mengalami sakit penyakit. Dan juga kepada kita semua, orang tua kita atau opa, oma, bapak, ibu, serta saudara-saudara kita, agar kita semua dikaruniai Tuhan sehat dan umur panjang. Demikian juga kita, jika ada pergumulan yang berat di bidang ekonomi keluarga, misalnya belum mendapat pekerjaan atau usaha, sekalipun usaha kecil-kecilan, masih belum ada modal untuk kita bisa berusaha. Berdoalah. Berdoa terus. Jangan berhenti berdoa. Jangan putus asa. Tunjukkan kepada Tuhan usaha yang gigih, disertai doa yang terus-menerus kepada Tuhan, agar dibuka Tuhan jalan kehidupan yang baik kepada kita. Jangan remehkan ibadah. Jika ibadah masih di rumah dan belum di gereja, tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai tidak beribadah. Lakukan ibadahmu dengan setia kepada Tuhan, supaya Tuhan berkati hidupmu, berkati usahamu, berkati pekerjaanmu, berkati keluargamu. Berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan yang bercela, atau jangan yang asal-asalan, sekedar seperti jajan anak kecil, atau seperti uang membeli balon untuk anak-anakmu. Hormatilah Tuhan dengan persembahanmu. Jika benar-benar tidak ada apa-apa yang akan diberikan kepada Tuhan tentang hal itu, nyatakanlah bahwa kita tidak ada atau tidak bisa memberikan sesuatu pun kepada Tuhan. Nyatakan hal itu kepada Tuhan. Maka mintalah selalu dalam doa kepada Tuhan agar diberkati segala yang kita perlukan. Kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, dikatakan demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 18 dikatakan demikian: karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita dengan tidak jemu-jemu untuk berdoa dan selalu bertekun di dalam doa, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana kami diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, kami terlihat hidup di dalam doa, hidup di dalam iman, hidup di dalam ibadah, dan hidup di dalam Tuhan. Sehingga kami semua menjadi peserta untuk ikut di dalam rombongan Tuhan Yesus untuk dibawa ke surga yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami supaya kami tidak jemu-jemu untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon jawaban Tuhan, memohon jalan keluar dari Tuhan, bahkan memohon berkat daripada-Mu. Oleh karena itu berkatilah kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak berputus asa. Mungkin juga masih ada saudara kami yang mengalami sakit masih belum sembuh, supaya kami tetap gigih berdoa kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai kegigihan seseorang untuk selalu bersandar dan mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pertolongan yang daripada Tuhan akan Tuhan berikan kepada kami. Dan kalau ada saudara-saudara kami yang belum sembuh, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Berkatilah Tuhan supaya kami semua dalam kondisi baik dan sehat, dan bahkan panjang umur semua. Dijauhkan kami dari virus COVID-19 ini. Diutus Tuhan malaikat-malaikat kudus mengawal kami dan menjaga kehidupan kami, sehingga kami terhindar daripada virus COVID-19 ini. Berkatilah bangsa dan negara kami dan pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan yang melaksanakan gugus tugas khusus untuk menangani COVID-19 ini. Berilah hikmah, kepintaran, kekuatan, dan juga kegigihan kami semua, baik Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, dan para petugas-petugas yang ada di gugus tugas maupun juga petugas-petugas para medis di rumah sakit dan para sukarelawan. Tuhan berkati semua, supaya yang masih ada sakit, yang berada di isolasi rumah sakit oleh karena virus ini, mereka sembuh dan disembuhkan oleh Tuhan. Diberkati Tuhan juga yang masih berada di dalam pengawasan, supaya mereka baik kembali dan bisa pulang bekerja dan beraktivitas di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan memberkati kami semua umat-Mu dalam tugas pekerjaan. Berikanlah rezeki yang baik, bukalah tingkap-tingkap di langit memberkati kami semua. Dan memberkati juga anak-anak kami yang masih balita, yang sudah sekolah. Berilah kepada mereka, baik yang balita, pertumbuhan yang baik, sehat, dan Tuhan lengkapi dengan hikmat, kepintaran. Demikian juga yang sekolah, berkatilah supaya mereka semua bisa tekun dalam sekolahnya, sampai akhirnya mendapatkan hidup yang baik, masa depan yang baik daripada Tuhan. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan, mungkin ada yang mau berusaha, masih belum ada modal mereka, biarlah Tuhan memberkati semua, sehingga kami semua tidak ada yang berkekurangan. Semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Kami serahkan seluruhnya doa ini kepadamu, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan lagi satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Kamu tak menentukan
Amin.